Bapak dan Ibu, hari ini materi kajian kita adalah Muhtarul Al-Hadis Nabawiyah halaman 40 baris kedua dari atas. Bapak dan Ibu bisa menyimak di Infokus nanti di depan, dibacakan oleh Ustadz kita Al-Hanan dan nanti akan dikupas tuntas oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semua pulang mendapat ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikşir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Rasulina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim Bapak Dr. Fakhruddin Z, MSI. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Minhajul Muslim yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita pada pagi hari ini, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu pagi ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, Cikşir. dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Minhajul Muslim yang hari ini sedang sakit, antara lain putri dari Ibu Joham, yakni bernama Yani Anggreni binti Haji Johan Sofyan, ya, sedang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Juga sedang sakit, kita doakan Syafia Fuadi Haifah. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Yang berikutnya kita berduka karena salah seorang pengasuh yang dulu pernah mengajar di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim, Ustadz Muhammad Anom Fatoni, pada tanggal 22 Desember telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan almarhum Ustadz Anom Fatoni dimuliakan tempatnya di alam barzah, diberikan ketabahan buat keluarga yang ditinggalkan. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Minhajul Muslim min afati dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna
warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama jamaah minhajul muslim yani Anggreni binti Haji Johan Sofyan, Syafia Fuadi Haifa, Ishfi'huma ya Syafi, Ishfi'ha ya Syafi, Anta Syafi, la shifa'a illa shifa'uka ya Allah, shifa'an la yuqadiru saqaman. Allahumma gfir lana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wal thalji wal bard wa naqqihi minal khatayahu kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Allahumma ij'al jannata mathwahu waj'al qabrahu almarhum Muhammad Anom Fatoni bin Fulan raudatan min riyadul jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil alaihi rahmatan wa maghfiratan wa nuran wa hijaban min adzabil qabri wa min adzabil nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim yang kita hormati ini. Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi, diucapkan juga terima kasih atas kesungguhan, ketulusan, keseriusan Ibu dan Bapak belajar ilmu-ilmu Islam. Meskipun gerimis, hujan, tetap hadir. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Mukhtar itu terpilih. Al-Ahadits, hadis-hadis. Jadi hadis-hadis pilihan. Jadi hadis-hadis yang terpilih dikumpulkan oleh penulis kitab ini, ya, almarhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Jadilah kitab ini. Gitu, ya. Nah, kita akan mengkaji halaman 40, baris kedua. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iza qama al-abdu fi salatihi zurral birru ala ra'sihi hatta yarka'a fa idza raka'a allathu rahmatullahi hatta yasjuda wasajidu yasjudu ala qadamillahi ta'ala fal yas'alu wal yarghab. Rawahu Sa'id bin Mansur an Abi Amarin mursalan idza qara'a ibnu Adama as-sajdata fasajada i'tazala as-syaitanu
yabki yaqulu ya wailahu umira ibnu adama bisujudi fasajada falahul jannati wa umirtu bisujudi fa'asaitu falan naru Falia. faliyan naru. Rawahu Muslimun an Abi Hurairata idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa antum tamshuna wa 'alaikumus sakinatu fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun idza uqimatis salatu fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'ani summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa fa'al dzalika fi salatika kulliha. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Idza qurriba ila ahadikum ta'amuhu wa fi rijlaihi na'lani falyanzi na'laihi fa innahu arwahu lil qadamaini wa huwa minas sunnati. Rawahu Abu Ya'la an Anasin. Idza kasurat dzunubul abdi falam yakun lahu minal amali ma yukaffiruha ibtalahu Allahu bil huzni liyukaffiraha anhu. Rawahu Ahmad an Aisyah. Idza kana akhiruz zamani kana qiwamu dinin nasi wa dunyahumu ad-darahima wad-dananira. Rawahu At-Tabrani. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya kita kaji pagi ini. Hadis yang pertama, idza qamal abdu, apabila seorang hamba menegakkan, katanya, berdiri, katanya, fi sholati, dalam sholatnya. Berdasarkan hadis ini, sholat yang baik selama orang itu sehat tidak ada halangan berdiri. Makanya rukun sholat ada rukun qiyam, ada rukun sujud, ada ruku. Ketika orang sholat sambil berdiri, ketika dia menegakkan sholatnya, dzurral birru, maka ditaburkan kepada orang itu kebaikan, kebajikan oleh Allah.
Jadi begitu ibu bapak sholat, Allah menaburkan di atas kepala kita ala ro'si kebajikan-kebajikan. Jadi diberikan oleh Allah petunjuk berbuat baik ini, berbuat baik ini, berbuat baik ini gitu. Jadi sholat itu mengilhami orang untuk berbuat baik. Jadi sholat itu adalah wasilah untuk mendapatkan ilham untuk berbuat baik. Hatta yarka'a, sampai orang itu ruku. Jadi ketika dia berdiri, maka di atas kepalanya itu ditaburi semua kebajikan-kebajikan. Diperlihatkan. Habis ini bakal ini, dan seterusnya. Fa'idha roka'a, ketika orang itu ruku. Gitu. Fi salati, rahmatullah, alatku rahmatullah hatta yasjuda. Maka ia diselimuti oleh rahmat Allah. Gitu. Selimuti dengan kasih sayang Allah. Hatta yasjuda, sampai dia sujud. Jadi berdasarkan hadis ini, sholat itu banyak fadilahnya. Sholat itu banyak keuntungannya. Sholat itu banyak kelebihannya, katanya. Ketika berdiri, Allah menaburkan kebajikan-kebajikan. Ketika kita ruku, Allah menyelimuti kita dengan kasih sayangnya. Sampai sujud. Wasajidu, dan orang yang bersujud, yasjudu ala qadamillahi ta'ala. Dia sedang sujud di hadapan Allah. Jadi kita sedang sujud di hadapan Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, ini dia anjurannya. Fal yas'al, hendaklah ia meminta. Jadi kalau lagi sujud dipersilakan berdoa. Bagus. Wal yarghab, dan mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan hadis ini, fadilah keutamaan sholat itu keutamaan sholat. Orang akan ditaburi. Satu, itu ditaburi oleh albirru, kebaikan, kebajikan. Tahu ditabur ya? Ditabur, disebarin kebaikan, 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 kebaikan. Yang kedua, ditaburi oleh Allah rahmat. Kasih sayang Allah. Nah, karena ada alasan ini, maka ketika Bapak Ibu sholat, dianjurkan melakukan ini. Satu, ad-du'a. Berdoa ketika sujud. Jadi masalah nih, berdoa ketika sujud dalam bahasa apa? Gitu. Pakai bahasa apa doa itu? Ya. Nah, ibu bapak punya pilihan. Bisa berdoa dengan doa yang ada di Quran. Ada 100 doa. Jadi kalau kita kumpulin, ada 100 doa yang ada di Quran. Dari doa Nabi Adam sampai doa Nabi Muhammad SAW. Ada semua. Ada juga doa yang diambil dari hadis Nabi. Banyak lagi, lebih banyak lagi. Kalau doa yang diambil dari Quran, misalnya doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh ya.
Ada lagi Rabbana hablana min azwajina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ada lagi Rabbana atina fid dunya hasanah hasanah wa qina adzabannar. Ada 100 doa. Kalau dibaca capek tuh. Nih. Juga jadi masalah. Boleh nggak berdoa dalam bahasa lokal? Ah, ini. Jadi masalah nih. Boleh nggak berdoa dalam bahasa lokal? Bahasa lokal itu bahasa yang biasa dipakai setiap hari. Ya. Nah, mengenai ini timbul beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Karena memasukkan unsur non-sholat tidak boleh, kata gitu. Yang pertama, yang kedua mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena pernah Nabi, ada orang baca doa dalam bahasa Persia. Gitu. Nabi diem aja. Nabi nggak larang, Nabi nggak suruh. Nah karena itu maka dianggap dibolehkan. Tiba ada pendapat yang ketiga. Karena ini dan ini saling berbeda, bertolak belakang, maka pendapat yang ketiga dianggap yang paling bisa diterima. Silakan berdoa dalam hati. Gitu. Ini yang dianggap menengahi perdebatan ini dengan ini. Jadi masalah nih, kalau kita berdoa ketika sujud, kapan? Gitu. Apakah sholat fardu? Kalau ngelihat hadisnya, nggak disebut secara resmi sholat fardu, sholat sunnah. Tapi para ulama mengatakan sebaiknya dilakukan dalam sholat sunnah. Sholat sunnah. Ketika apa? Tahajud, witir, sholatnya sendirian. Jangan jadi imam sholatnya panjang-panjang sujudnya. Sujud lama tuh imam baca doa. Makmumnya gerah. Ada yang dehem, ada yang batuk. Berapa? Karena lama sujudnya. Jadi masalah lagi, sujud yang mana? Apa tiap sujud? Gitu. Ada ahli menyebutkan dilakukan di sujud yang akhir. Gitu. Baik. Yang ini anjurannya. Yang kedua, kita disuruh at-taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Gimana maksudnya mendekatkan diri gitu? Sekarang kita tahun 2026. Kita sudah lewat tahun 2025. Apa artinya? Jumlah umur kita tambah 1 tahun. Tapi sebetulnya kesempatan hidup makin berkurang. Gitu. Artinya apa? Makin sering kita pindah tahun, makin sempit kesempatan hidupnya. Kalau begitu, langkah yang paling tepat, karena umur kita makin lama makin habis, takarrub, mendekatkan diri pada Allah. Tuh. Mesti ada akselerasi namanya, akselerasi. Apa artinya? Tahun 2026 kita mesti lebih baik dibandingkan tahun 2025. Misalnya, kalau tahun 2025 cuma sholat sebatas sholat fardu, gitu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu aja. Ibu dan bapak dianggap maju, takarrub kalau ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, gitu. Maju tuh. Kalau sudah qobliyah ba'diyah, tahun lalu, yang fardu dijalanin, yang sunnah dijalanin, tambah lagi duha. Maju, jadi berkembang.
Gitu. Jadi mesti ada akselerasi, mesti ada meningkatkan. Itu di bidang ibadah, di bidang yang lain, misalnya di bidang sedekah juga mesti meningkat, berbagi, memberi, gitu. Ini mesti lebih meningkat. Kenapa? Karena kita disebut maju kalau ada perubahan. Kalau nggak berubah, nggak maju namanya. Gitu. Bisa kan? Gitu. Jadi mesti berubah nih tahun ini. Gitu. Apalagi selain ini, takarub juga maknanya mesti bertambah ilmu. Hmm. Ilmu pengetahuan mesti nambah. Kenapa? Karena ilmu itu nggak pernah berhenti. Dia berkembang terus, berkembang terus. Ya. Semakin maju zaman, makin berkembang ilmu itu. Gitu. Misalnya, di bidang fikih misalnya. Ya. Dulu ada fikih klasik. Orang kalau jual beli, pedagang dengan pembeli, penjual ketemu di pasar. Sekarang orang tidak perlu ketemu. Pedagangnya, penjualnya di mana, pembeli di mana, dia bisa bisnis dengan online bisnis, online shopping gitu. Jadi kalau gitu gimana? Ilmu ada, boleh nggak jual beli melalui online gitu. Ada dalilnya ada kaedahnya ada gitu. Terus ada nggak faedahnya? Ada dong. Ya, kebetulan ilmu pengetahuan berkembang maju dan kita ngalami COVID waktu tempo hari. Dengan adanya boleh melakukan transaksi bisnis tidak langsung, menjadi mudah hidupnya. Kalau ketemu di pasar dilarang karena bertemu dengan orang banyak. Kita bisa online bisnis. Ya, kita pesan barang, kita pesan makanan, kita kirim uangnya transfer, barangnya datang, maka datang. Berkembang ilmu itu. Di bidang tafsir juga berkembang juga. Dulu orang memahami dzarrah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zarrah itu maknanya berubah, berkembang. Dulu orang memahami zarrah artinya an-namlah as-saghirah. Semut kecil. Siapa orang berbuat kebaikan meskipun sebesar semut kecil, dia bakal dapat balasannya. Gitu. Ternyata sesuatu yang paling kecil bukan semut. Ditemukanlah molekul. Setelah orang meneliti molekul, ternyata ada yang lebih kecil lagi dari molekul. Itulah atom. Setelah orang meneliti atom, orang ketemu lagi. Ternyata di dalam atom masih ada lebih kecil lagi. Ada proton, ada elektron, ada neutron. Gitu. Jadi ilmu berkembang terus. Kesimpulannya, orang Minaju jangan berhenti belajar. Umur boleh nambah, tapi ilmu nggak boleh kurang. Semangat belajar. Setuju? Nah, mesti ada tuh perkembangan itu. Gitu. Kalau nggak maju kita. Dia maju di rumah nggak maju, nggak bertambah ilmunya. Gitu. Dan belajar mesti pakai guru. Sebab kalau nggak pakai guru nanti salah paham. Misalnya, sudah pernah disampaikan beberapa ada hadis Rasulullah SAW, karena Rasulullah yakulu bithalatati asabi'. Nabi Muhammad SAW kalau makan dengan 3 jari. Hadisnya nggak salah. Hadisnya sahih. Terus orang yang belajar hadis cuma dari terjemah doang, gitu. Begitu lihat orang makan 5 jari, diomelin. Bid'ah lo. Gak ngikutin sunnah Nabi. Gitu. Kenapa? Nabi makan 3 jari. Ente makan 5 jari. Gak ngikutin Nabi. Gitu. Nah, orang ini memahami hadis hanya sebatas huruf per huruf. Gak belajar. Gitu.
Padahal hadis itu mesti dijelasin. Nabi Muhammad makan 3 jari, kali ini makan tamis. Tamis itu kayak kayak roti jala, kayak empleng. Tompleng apa enggak? Kalau makan empleng kan gini, dipocel, dipocel, cocol, makan. Gitu. Orang Indonesia budayanya nggak makan tamis, nggak makan empleng. Yang kita makan nasi. Ibu makan nasi, sayur asem, ikan asin, sambal terasi, gitu. Makan 3 jari, kapan kelarnya? Paham nggak tuh? Jadi bukan salah hadisnya, bukan. Cara memahaminya yang mesti diluruskan. Itu gunanya mesti ada guru. Contoh lagi, ada hadis, karena Rasulullah, dulu Rasulullah katanya, kalau turun hujan, Nabi keluar. Hujan-hujanan sambil bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Kalau orang baca hadis cuma sampai sebatas itu, Nabi asal hujan, hujan-hujanan, baca hamdalah, bersyukur pada Allah. Kita kalau ngikutin hadis itu saja, tanpa ada penjelasannya, asal hujan, keluar. Hujan jam 2 malam, keluar. Ngapain? Ikut sunnah Nabi. Lama-lama kembung. Bisa tangkap? Ini mesti dipahami. Dipahami gimana? Di sana, di Madinah, di Mekah, hujannya jarang. Setahun sekali, sekarang setahun 2 kali. Makanya begitu hujan beneran seneng. Bersyukur pada Allah. Kita tiap hari hujan. Pagi hujan, siang hujan, malam hujan. Bisa kembung perutnya. Kerokan terus tiap hari. Jadi bukan salah hadisnya. Menjelaskannya kurang. Bisa tangkap? Kalau gitu ngaji tetap penting. Setuju ya? Belajar di Minhajul tetap perlu. Gitu. Baik, sekarang kita lanjut. Rawahu Sa'id bin Mansur an Abi Ammar mursalan. Hadis mursal kata kita. Sekarang kita lihat hadis kedua. Idza qara ibnu Adam, apabila manusia membaca as-sajadah, ayat as-sajadah. Di Quran banyak ayat yang bernuansa sujud. Misalnya, dalam surat Al-Alaq ada tuh. Di akhir ayat Al-Alaq ada kan? Wasjud waqtarib ada kan? Nah, itu disunahkan sujud itu. Nah kalau orang lagi baca Quran, ketemu ayat as-sajadah, kemudian dia sujud, Allahu Akbar, fasajadah, lalu dia bersujud, i'tazala syaitan. Ketika itu, setan nyingkir, lari, meninggalkan orang itu. Gitu. Yabki sambil menangis. Jadi kalau ada orang membaca ayat sajadah, kemudian dia sujud, ketika itu setan lari dari tempat itu. Yaqulu, setan berkata, ya wailah, celakalah aku katanya. Umira ibnu Adam bis sujud. Anak Adam diperintahkan untuk sujud katanya. Fasajadah. Lalu dia sujud. Walahul jannah, falahul jannah. Dia akan masuk surga. Wa umirtu, sementara saya itu setan, diperintahkan bisujud, untuk sujud katanya. Fasa itu, aku membantah, menentang, durhaka, nggak mau sujud. Falian nar, maka untuk saya neraka. Tuh nangis tuh setan. Berdasarkan hadis ini, hadis Muslim dari Abu Hurairah, disunnahkan, ya, sunnah
sujud ketika membaca ayat As-Sajadah. Nah, ini dia. Ini ini hadis pertama. Ini hadis kedua. Nih. Kalau ibu bapak baca Quran kemudian ketemu ayat sajadah dan sujud, balasannya surga. Bisa ya? Sajadah wajhi. Gimana? Lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, aku bersujud kepada pencipta langit dan bumi. Baca 3 kali. Gitu. Udah selesai, berdiri lagi. Gitu. Cuman, ada cumannya. Kalau kita sholat, jadi imam, ya, kemudian akan membaca surah dalam Quran, yang di dalamnya mengandung ayat as-sajadah, sebaiknya jemaah diberitahu. Kayak misalnya di Masjid Sunda Kelapa. Imam akan memimpin sholat dan membaca surat As-Sajadah. Pada ayat ke-15 akan ada anjuran untuk bersujud. Gitu. Wahum la yasjudun. Imamnya Allahu Akbar. Gitu. Udah sujud, terus Allahu Akbar berdiri lagi. Melanjutkan bacaan sholatnya. Kenapa mesti dikasih tahu? Karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka tidak masalah. Sebab kalau nggak biasa tiba-tiba sujud, makmumnya ngomelin. Ya. Ketika tiba-tiba imam lagi baca Quran terus imamnya sujud, makmumnya subhanallah, subhanallah, disalahin. Padahal yang salah dia. Jadi habis sujud berdiri lagi gitu. Melanjutkan ayat berikutnya atau ruku. Bisa tangkap? Biasanya Nabi kalau hari Jumat baca itu gitu. Jumat subuh. Sehingga di banyak masjid di Istiqlal atau di mana-mana itu kalau subuh Jumat dibaca surat As-Sajadah gitu. Jadi itu jadi trademark gitu ya. Jadi orang senang datang ke situ. Kenapa? Karena imamnya meniru Rasulullah. Jadi bagus juga di Al-Jihad udah belum? Udah ya. Kalau udah diterusin setiap Jumat. Sehingga orang kalau Jumat pengennya datang ke Al-Jihad. Pengen ngikutin itu. Bagus. Baik. Yang ketiga sekarang. Idza uqimatis salatu, apabila salat telah didirikan, ditegakkan, fala ta'tuha, maka janganlah kalian mendatanginya, melakukan salat, wa antum tas'auna, sambil berlari-lari kecil. Gini maksudnya, kalau udah azan, habis azan kemudian qomat, ibu tinggal di sono, dengar qomat, kan mau sholat, jangan lari. Gitu. Jangan karena kepengen nguber supaya nggak ketelatan, lari, gitu maksudnya. Paham nggak? Wa antum tas'auna, jangan sambil lari. Waktuha, datangilah sholat berjamaah itu, masjid itu, wa antum tamsyuna, sedang kalian berjalan biasa, jalan aja biasa. Gitu. Kenapa? Wa'alaikumus sakinah, kalian harus bersikap tenang, katanya gitu. Fama adraktum fasallu, berapa saja rakaat yang kamu dapati ketika berjamaah, fasallu, salatlah, ikut dengan imam. Wa ma fatakum fa'atimmu, apa yang ketinggalan,
sempurnakan. Kadang-kadang gini maksudnya, Bapak tinggal di sono no, pojok no, Pak Tejo ya. Komat udah bunyi di sini, karena kedengeran komat. Nggak usah lari, nggak usah. Gitu. Jalan aja, gitu. Jalan biasa. Begitu sampai di Al-Jihad, sholat sudah berlangsung. Ya, sudah dimulai. Imam sudah memimpin sholat. Terus gimana? Ikut aja. Ikut Allahu Akbar. Tuh, ikut berjamaah. Misalnya, sudah terlambat 1 rakaat. Itu sudah nggak kebagian sholat, ikutin aja. Nah, kekurangannya ketika imam sudah salam, tambahin sisanya. Jelas? Misalnya kita sholat zuhur berjamaah di Minhajul. Ketinggalan 1 rakaat, ikut aja. Apa yang dilakukan imam dan makmum kita ikut. Allahu Akbar. Takbir. Kemudian kalau imam salam, kalau sudah 4 rakaat, kita kan baru 3 rakaat bukan? Diam aja nih. Kurang 1. Nah, berdiri lagi si makmum yang masbuk itu. Selesaikan sisanya 1 rakaat. Udah selesai, salam. Jelas pertanyaannya. Disebut 1 rakaat itu kapan? Apa ukuran 1 rakaat? Idza atrokar ruku, faqad adrokar rok'ah. Siapa yang dalam sholat yang mendapati imam ruku, dia dapat 1 rakaat. Jadi misalnya ketika imam dan makmum yang lain lagi ruku, bapak datang, ibu datang, terus takbir aja, takbir terus ruku, dapat tuh 1 rakaat. Terus bagaimana? Kan nggak baca Fatihah, ditanggung imam. Jelas? Jadi jangan sampai menyelisihi imam dan makmum. Menyelisihi artinya beda. Gitu. Karena bulan Fatihah, Allah Akbar, Fatihah dulu keburu bangkit dia. Keburu itidal. Takbir, langsung ruku. Gitu. Tapi kalau ibu bapak datang sebagai masbuk, imam lagi sujud, takbir aja, takbir Allahu Akbar terus sujud. Tidak dihitung 1 rakaat, meskipun tidak dihitung 1 rakaat, tapi dihitung sebagai berjamaah. Kedengeran? Misalnya, sholat maghrib, kita terlambat datang, imam dan makmum lagi sujud rakaat ketiga, gitu, rakaat terakhir, gitu. Kita takbir langsung aja sujud, gitu. Begitu tasyahud bersama imam dan makmum yang lain, udah selesai tasyahud kan salam bukan? Nah, kita kan belum 1 rakaat, berdiri lagi, tambah 3 rakaat. Jelas? Itu. Jadi kalau kita datang berjamaah sebagai masbuk, kayak gitu. Ya. Wa ma fatakum fa'atimmu. Sedangkan rakaat yang kurang belum kita lakukan, sempurnakanlah sisanya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis Bukhari Muslim. Paham dan ya? Masih kuat? Satu lagi ya. Idza uqimatis salatu fakabbir. Apabila salat didirikan, maka takbirlah. Takbir ada 2 macam. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Apa itu takbiratul ihram? Takbir yang dengan takbir itu mengharamkan seluruh aktivitas selain aktivitas salat. Kapan? Takbir pertama. Usalli fardhu zuhri, misalnya. Arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, atau adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu takbir pertama,
Takbiratul ihram itu rukun. Ya, mengucapkan takbirnya rukun, ngangkat tangannya sunnah. Jelas? Gimana sunnah? Kalau tangannya digips, mungkin nggak? Karena jatuh, patah, tangannya digips kanan kiri, nggak bisa diangkat. Emang nggak jadi nggak sholat, tetap sholat. Bagaimana? Baca takbir, Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram itu rukun. Ngangkat tangannya sunnah. Kalau badannya sehat nggak ada masalah, ya takbir angkat tangan. Kedengeran? Ngangkat tangan yang bagus gini. Kalau laki-laki, kalau perempuan nih, jadi rapet. Ininya ketek ya ketek. Keteknya jangan begini, gini. Itu tangkap rapat. Gitu. Berdirinya juga mesti rapat. Kalau perempuan, nih. Kalau laki-laki kira-kira 1 jengkal. Jadi jangan cari kaki orang. Gak usah. Jalan biasa aja gini. Ngadep gini ini mesti ngadep kiblat nih. Bukan begini, bukan. Bisa tangkap nggak? Mesti ngadep kiblat ini. Gitu. Terus tangkap gini. Bisa tangkap? Nah, ini pergelangan dengan pergelangan ketemu. Nah, di mana meletakkan tangannya? Baina surah wasadr. Antara pusat dengan dada. Nah, jadi jangan Allahu Akbar. Gitu. Atau begini, jangan. Bisa tangkap? Sub. Kemudian sumakra katanya. Setelah takbir kemudian bacalah katanya. Ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apa yang kamu anggap mudah dari Quran. Silakan baca ayat Quran yang mudah. Yang mudah, yang hafal. Gitu. Cuman ada syaratnya. Para ulama mengajarkan syaratnya nggak boleh inversi. Nggak boleh nyungsang. Nyungsang itu terbalik. Misalnya, rakaat pertama kulhu, al-ikhlas. Rakaat kedua kuliah, nyungsang namanya itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kalau sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, itu kalau baca Qur'annya urut. Gitu. Misalnya al-hakumut wal asri, kuliah kulhu. Gitu. Ar-Rahman al-Waqi'ah. Jelas? Jadi masalah, bagaimana kalau baca Qur'annya bukan ayat pertama? Apakah pakai basmalah? Nah, para ulama mengatakan kalau yang dibaca bukan ayat pertama maka tidak disunahkan membaca basmalah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan amin bukan? Nah, terus Bapak baca atau imam baca inna fi khalqis samawati wal ard gitu. Wa ikhtilafil lail. Langsung aja baca ayat itu gitu. Tapi kalau yang dibaca awal surat, bismillah. Jelas menurut pahamnya Imam Syafi'i. Misalnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Jelas? Karena wadduha itu awal ayat, awal surat, baca bismillah. Paham ini ya? Sumarka. Kalau sudah membaca Quran yang dianggap mudah ayatnya, rukulah katanya. Hatta tatma'inna raki'an. Sampai tumak nina. Jadi, Allahu Akbar, ruku. Ruku itu mesti tumak nina. Tumak nina itu berhenti sejenak. Sejenaknya berapa? Sekira-kira membaca tasbih 3 kali. Kedengeran? Ruku biar benar. Misalnya Allahu Akbar, tangannya taruh di sini. Di lutut. Jelas? Nggak perlu diginiin, nggak usah. Gitu.
bukan di ini. Allahu Akbar, sini kaki ini, jauhan. Paham ya? Baca kitab Sahih Bukhari. Jelas? Pandangan mata ke arah tempat sujud. Tuh. Matanya ke sini gitu. Jadi kalau sujud jangan jelalatan. Sujud sini. Paham ya? Nah, berapa lama tumak ninahnya? Sekitar baca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Jelas? Kalau sudah ruku katanya sumarfa, berdirilah tegak lagi, bangun lagi katanya. Hatta ta'dila qaiman, sampai tegak lurus. Allahu Akbar. Itidal. Ngapain? Itidal itu apa? Ya tumaninah, berhenti sebentar. Sekedar membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu masjud, kemudian sujudlah. Sujud itu 7 angkatan mesti kena. Mana 7? 1 dahi, 2 telapak tangan, 4 5 lutut, 6 7 kaki. Jadi kakinya mesti begini. Jangan ditekuk. Jangan juga ditangkringin. Bisa nempel gini. Jadi 7. 2 ujung kaki, 2 lutut, gitu. Kemudian 2 tangan dan dahi. Bukan hidung, dahi. Hidungnya nggak kena nggak apa-apa. Dan nggak usah dikena-kenain. Ditempel-tempelin nggak usah. Yang penting asal dahinya kena dengan tempat sujud, sah. Jelas ya? Nah, itu sebabnya ini nih, dahi ini nggak boleh ada penutupnya. Mesti dibuka. Kalau laki-laki, kopiahnya diangkat ke sini. Gitu. Supaya dahinya itu kena tempat sujud. Kalau ibu-ibu, ya jangan sampai ada yang nutupin gitu. Kan suka pakai daleman ya. Dalemannya jangan sampai nutupin dahinya ketika sholat. Daleman rambut ya. Kemudian katanya sujud. Setelah sujud, hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah dengan tumak nina. Sekedar baca tasbih 3 kali. Sumarfa. Kemudian tegaklah berdiri. Katanya. Hatta tatma'inna jalisan. Sampai berdiri tegak dengan tumak nina. Allahu Akbar. Gitu. Sumasjud. Nah, kalau berdiri, itu kalau sudah di rakaat kedua, habis tasyahud awal, nah pada waktu Allahu Akbar, sunahkan tangannya angkat, gitu, terus zakat. Tapi kalau di rakaat pertama, habis sujud, langsung berdiri terus begini. Jelas? Di rakaat kedua setelah tasyahud yang agak lama, maka berdirinya tuh angkat tangan. Surmar fa'hatta tatmaina jalisan. Kemudian sujudlah katanya sampai tumakninah. Sumasjud hatta tatmaina sajidan. Ya. Sampai katanya tumakninah sumaf'al dzalika. Kemudian kerjakanlah yang demikian itu katanya setelah duduk dan sujud yang kedua fi salatika kulliha, dalam seluruh bentuk salatmu, baik salat fardu maupun salat sunnah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Gitu. Jadi berdasarkan hadis ini ada rukun salat yang namanya tumak ninah. Ada yang menyebut rukun salat ada 18. Ya. Ada yang mengatakan 23. Yang mengatakan 18 ini tumak ninah dijadikan satu. Gitu.
Ruku tumak ninah, itidal tumak ninah, jadi satu dia. Sujud tumak ninah, duduk tumak ninah, sujud tumak ninah, jadi satu, maka 18. Yang bilang 23, tumak ninah dipisah. Bisa tangkap nggak? Ruku sendiri, tumak ninah sendiri, jadi misah dia. Itidal sendiri, tumak ninah sendiri, jadi misah. Sujud sendiri, tumak ninah sendiri, jadi 23. Jelas? Apa bedanya rukun dengan sunnah? Kalau rukun ditinggalkan, sholatnya batal. Tapi kalau sunnah, sunnah dalam sholat. Ini ada dua macam nih. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad yang mana? Misalnya, baca tasyahud awal di rakaat kedua. Ketika sholat zuhur, rakaat kedua kan mesti tasyahud bukan? Diam aja. Emang kalau ngaji di jam 8 begini nih. Udah pengen pulang aja deh. Salat zuhur 4 rakaat. Di rakaat kedua ada tasyahud awal. Ada orang pada waktu rakaat kedua, mestinya tasyahud awal, dia lupa. Langsung berdiri dia. Begitu sudah sempurna berdirinya, udah sedakap, udah baca bismillah, kenapa nggak tasyahud awal? Ada nggak gitu? Ada nggak? Mana orangnya? Kalau sudah berdiri sempurna, lanjutin aja. Lanjutin sholatnya. Tapi syaratnya mesti sujud sahwi. Tapi kalau belum sempurna, itu rakaat kedua baru berdiri gini, kenapa nggak tasawuf? Balik lagi. Bisa tangkap nggak? Kembali lagi. Pilih yang tasawuf itu. Gitu. Namanya sunnah abad. Kalau sunnah hayat, sunnah yang tidak harus sujud sahwi. Apa contohnya? Takbir intiqal. Takbir perpindahan rukun. Contoh, setelah baca surat, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Kan ruku kan? Nah, pada waktu habis baca surat selesai, Allahu Akbar. Gitu. Nah, membaca Allahu Akbar ketika selesai baca surat, kemudian ruku, itu sunnah hayat. Seandainya lupa, mungkin juga lupa, gitu, maka dia tidak harus sujud sahwi. Gitu. Habis sami Allah manamidah, kan sujud. Allahu Akbar, dia nggak baca Allahu Akbar, itu sunnah hayat, tidak harus sujud sahwi. Jelas? Selain tasyahud awal yang termasuk sunnah apa? Doa kunut subuh. Jadi di rakaat kedua setelah itidal itu disunahkan membaca doa kunut. Ada orang lupa, mungkin nggak? Sampai Allah sujud aja langsung dia. Begitu sudah sampai di tempat sujud, tak dahi nempel, kenapa nggak doa kunut? Nah, terusin aja sujudnya, nanti begitu tasyahud gitu, fil alamina innaka hamidum majid, ada kan? Nah, sujud ya 2 kali. Allahu Akbar. Tuh. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. 3 kali. Allahu Akbar, duduk lagi. Diam sebentar. Sujud lagi. Nah, Subhanalladzi la yanamu wa la yashu 3 kali. Allahu Akbar, duduk, diam sebentar, salam. Salam kanan, salam kiri. Selesai salat. Jelas? Alhamdulillah. Halaman 42 ya. Sampai situ dulu. Silakan Pak. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, materi kajian kita adalah sholat yang sempurna.
Jadi sholat yang sempurna, urutan ayat itu jangan sampai nyungsang. Nyungsang itu terbalik, tidak berurut. Dan doa-doa sebaiknya memang doa dari Al-Quran. Tadi disampaikan ada 100 doa dari Al-Quran. Terus mengenai doa, sering kita selisih. Doa itu ada boleh bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan dalam hati. Jadi kita juga jangan menyalahkan jamaah kalau saja setelah sholat dia bangun. Apa namanya, paham dia adalah ya doa dalam hati. Silakan kalau saja ada pertanyaan. Ya ibu dulu lah baru. Ya, Salam. Ya Bu. Apa? Cek satu, cek share. Pikun. Ya, baik. Pikun atau orang nyebut demensia. Demensia itu adalah penyakit yang biasa dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Orang demensia itu biasanya banyak lupanya. Kadang udah ngomong lagi, udah nanya lagi. Lupa waktu, lupa rekaat, macam-macam. Pertanyaannya adalah, apakah orang yang demensia masih wajib sholat? Wajib. Tetap wajib. Selama roh masih di kandung badan, nyawa masih melekat di badannya, maka kepadanya diminta untuk tetap sholat. Caranya gimana? Kan gitu. Kita anaknya, atau keluarganya, atau kerabatnya, membimbing, membantu, mendampingi gitu. Supaya jangan dibiarkan. Karena dibiarkan nanti semaunya sholatnya dia. Sholat zuhur baru 2 rakaat, udah salam. Gitu. Karena nganggapnya sudah 4 rakaat. Jadi kalau gitu, kita keluarga mengingatkan. Berdiri lagi, Mak. Gitu. Mama, gitu. Ruku, sujud, begitu diingatkan. Ada proses pendampingan. Supaya si mama itu atau si bapak itu tidak lalai kewajiban. Itu gunanya. Anak pendamping. Halo, ini ini Pak. Ya, silakan. Siapa? silakan. Halo. Silakan Ibu. Ya, nggak kedengeran. Rawatib. Ya. Salat rawatib itu sholat yang hukumnya sunnah. Sholat yang hukumnya sunnah menyertai sholat wajib. Contoh, qobliyah, ba'diyah. Kecuali ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Selebihnya jalanin. Satu qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada hadisnya ada. Ya. Saran saya sih, karena kita makin lama makin tambah umur, kesempatan hidup ini makin sempit, banyak-banyak nyelengin lah. Banyak-banyak nabung amal soleh. Ba'diyahnya 4 rakaat, zuhur gitu. Qobliyah asar 4 rakaat, 2-2. Jadi asar itu qobliyahnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Setelah asar nggak ada ba'diyah karena dilarang sama Nabi. Qobliyah maghrib ada. Kata Nabi, "Shollu qoblal maghrib masya'a." Salatlah kamu sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Bikin 2 rakaat. Nah, mengerjakan qobliyah maghrib mesti bijaksana. Bijaksana gimana? Antara azan yang dilantunkan dengan qomat yang akan disampaikan mesti bijaksana. Begitu selesai azan cepet-cepet qobliyah. Jangan udah mau qomat baru datang qobliyah, nyolotin, megelin. Kenapa? Udah mau qomat kan ada countdown gitu. Hitungan mundur kan? Itu lihat, kalau itu tinggal 5, 4, 3, nggak usah qobliyah, gitu maksudnya. Ba'diyah maghrib ada. Ya, 2 rakaat, silahkan. Qobliyah isya ada. Ba'diyah isya ada, silahkan. Jadi ibu bisa hitung tuh. Ya. 2, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2. Berapa tuh? Hah? 22? Oke, 22. Ya. Silakan. Ya, silakan. Ini dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz mengenai sholat. Yang pertama, apabila kita sedang masbuk, eh, kepada yang imam kita itu sebaiknya ngasih menyentuh atau kodenya itu kita takbiratul ihram dulu atau menyentuhnya dulu. Oh, Itu yang gini. pertama ya Pak Ustadz. Yang kedua, apabila kita menjumpai atau menjadi makmum imamnya itu kurang tumak nina, misalkan bacaannya itu kita baru sekali dia udah pindah gerakan itu, Ya. gimana? Apakah kita setelah salam sholat kembali atau itu udah tanggung jawab imam sendiri? Terima Ya. kasih. Kalau Bapak sholat terlambat, itu ada orang lagi sholat, Bapak terus ngikut. Gitu. Sebetulnya tidak perlu nyentuh, nggak apa-apa. Bapak begitu ada orang lagi sholat, Bapak di sampingnya. Kalau cuma 1 orang, boleh di sampingnya cuma beda 1 jengkal boleh. Ini orang nih sampingnya 1 jengkal aja gitu. Kita di belakangnya. Kalau banyak mesti satu saf gini gitu. Kalau kita lagi sholat, tiba-tiba ada orang di belakang, Allahu Akbar, oh dia jadi makmum saya gitu. Nah, kita ini mesti nauin gitu. Jadi walaupun masalah, bagaimana kalau sholat sunnah? Orang itu sholat sunnah, kita nggak tahu di sholat sunnah, sholat fardu gitu. Nah, ada ulama menyebutkan, kalau kita sholat ba'diyah, tiba-tiba ada orang jadi makmum, kita boleh kasih tanda gitu. Gitu. Kasih turunin tangan gini, nggak usah, ini kok sunnah. Jadi batal sholatnya, jadi nggak usah ngomong, turun aja tangannya, gini. Gitu. Oh, gitu. Oh, kalau ini sholat sunnah, gitu. Seandainya dia nggak turun tangan, kita jadi makmum, itu tetap sah. Jelas ya? Yang kedua apa tadi? kalau nggak sempurna, imam nggak sempurna. Oh, kalau Bapak jadi makmum, Nah, terus Bapak dengar imamnya bacanya nggak bagus, makhrajnya nggak baik, tajwidnya juga rusak misalnya gitu. salah ayatnya. Sebagai makmum Bapak punya hak untuk mufarokoh. Mufarokoh itu nggak jadi makmum, meskipun gerakannya sama. Gerakannya sama. Gerakan imam dengan dia sama, karena dia di tengah-tengah. Misalnya Bapak datang di tengah-tengah, orang banyak nih, tapi imamnya bacanya rusak, gitu. Atau Salah. ya Bapak boleh mufarokoh, tidak jadi makmum, tapi gerakannya tetap ngikut. Itu pilihannya. Itu sebabnya seorang imam mesti dipilih. Kata Rasulullah, orang yang jadi imam mesti 1, ini syaratnya, aqrabuhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling menguasai ilmunya, Quran. Bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus. Paling menguasai Quran. Kapalannya banyak, dia disuruh.
Wa in kanu sawaan, kalau semuanya sama, satu masjid pintar semua Qur'annya, bisa aja. Maka lihat yang kedua, a'lamu bis sunnah, orang yang paling banyak mengerti sunnah Nabi. Wa in kanu sawaan, kalau semuanya ngerti sunnah Nabi banyak, semuanya ngerti hadis Nabi. Yang ketiga nih, gitu. Aqdamu hijratan, cari yang duluan hijrah. Kita kan nggak pernah hijrah kayak Nabi, para sahabat. Itu apa tuh? Cari yang duluan taubat. Taubatnya bareng kok katanya semasjid. Misalnya nih, sadarnya bareng. Misalnya, ada keempat. Katanya, akbarum sinnan, yang paling tua. Jadi ada urutannya. Paling mengerti Quran, paling banyak mengetahui hadis, paling duluan bertaubat, dan paling tua. Nah, paling tua belakangan nih. Jadi meskipun tua, kalau baca Qurannya rusak, nggak boleh jadi imam. Makanya kalau jadi imam Masjidil Haram itu dia diuji dia. Ada 40 orang hafal Quran semua. Ya, ngedengerin dia baca Quran. Uji. Kadang-kadang bacanya di awal, kadang-kadang bacanya di tengah, kadang-kadang tiba-tiba. Nah, si imam yang mau jadi imam ini mesti bisa jawab. Gitu. Nanti ditanya lagi tentang fikihnya. Dia menguasai nggak aspek fikihnya. Jadi nggak gampang. Itu sebabnya gaji imam di Masjidil Haram gede. Gajinya imam di Masjidil Haram itu 2 juta real. Kalau 2 juta real, kata 1 real 4.500, ya 9 miliar gajinya. Imam Masjid Al-Jihad jangan minta 9 miliar, bangkrut masjidnya. Ya, terakhir. Ya, silakan. Ya, silakan. Demensia. Bagaimana supaya nggak cepat pikun? Nah, gitu. Ada beberapa preskripsi, beberapa resep. Kalau kepengen tidak cepat pikun, masih muda nggak cepat pikun, satu, biasakan dari muda baca Quran. Quran itu obat. Ya. Quran itu syifaun, obat dia. Jadi baca Quran, biasain baca Quran. Ya. Satu hari 1 juz, paling sedikit 100 ayat. Tuh, baca. Yang kedua, kalau kepengen tidak mudah pikun, kasratu zikrillah, banyak zikir. Banyak zikir. Mau berangkat, keluar rumah baca basmalah. Naik mobil, zikir. Duduk, zikir. Jalan, zikir. Mau tidur, zikir. Banyak. Naik mobil, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafur rahim. Begitu duduk, jangan diam. Baca takbir 3 kali, baca tasbih, baca doa, gitu. Sepanjang jalan zikir. Gitu. Orang yang banyak zikir, lambat pikunnya, bisa tertahan. Yang ketiga, supaya nggak cepat demensia, jangan bohong. Ya, bohong itu bikin cepat pikun. Kalau orang kebanyakan bohong, dia akan rugi sendiri. Cepat pikun. Jelas? Nah, kalau gitu gimana? Ya berpulang pada kita. Agama itu memberikan sejumlah perangkat supaya kita tidak cepat pikun. Gitu. Kenapa orang cepat pikun? Gitu ya. Ada ilmuwan menyebutkan 1 hari otak kita ini selnya ada 100 miliar sel semuanya. Jadi 100 miliar sel. Setiap hari 10.000 sel mati. Setiap hari, semua orang. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 tiap hari. Jadi makin banyak jumlah umurnya, makin banyak sel yang mati. Masuk akal kalau sudah lansia suka pikun. Gitu. Nah, ngerem
menahan ya matinya, menahan matinya sel itu antara lain apa? Tadi Cukup ya. Cukup kita tutup dengan doa. ya baik. Hmm. Saya sebenarnya dari tadi pengen buru-buru pulang karena saya mesti ke rumah sakit Pelni. Istri saya sudah 2 hari opnam. Jadi udah pengen buru-buru pulang, tapi karena saya tahu diri, datang telat masuk pulang duluan. Saya tunggu aja sampai kelar. Gitu ya. Kita baca doa. Semua sehat. Hidupnya berkah. Bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihatan tamman lana wa la siyamalaha isfiha ya syafi anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah shifaan la yugadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli